Mas Dimas, tadi kalau Bung Adian menjelaskan bahwa figur capres yang diusung adalah kan yang dekat dengan rakyat, tidak berjarak, yang benar merasakan penderitaan rakyat. Tapi di sisi lain, Mas Ferry menyatakan bahwa itu hanya pencitraan, yang capres yang diusung adalah yang apa adanya. Sebenarnya ini pertarungannya di situ atau bukan sih? Atau ada strategi yang lain yang lebih jitu? Ya antara lain, karena politik itu kan panggung ya kita harus lihat. Tapi panggung juga bukan panggung yang kosong, tapi dia merepresentasikan sebuah gagasan besar, ide, cita-cita politik, platform, ya kan, dan sebagainya yang itu dianggap sebagai sebuah nilai-nilai untuk kebaikan rakyat gitu ya. Nah, jadi saya lihat sekarang itu pertarungan dari nilai-nilai yang direpresentasikan inilah sungguhnya yang sedang dibaca oleh rakyat. Tapi lagi-lagi pertarungan simbolik ini juga harus dikonkretkan dengan sesuatu yang bisa dibaca langsung oleh kemanfaatan dan kemaslahatannya oleh rakyat, oleh pemilih gitu. Jadi dalam hal ini menurut saya undecided voters ini harus diyakinkan seperti itu, khususnya anak muda. Misalnya apa relevansinya Jokowi, ini harus dilakukan oleh tim suksesnya, dan apa relevansinya Prabowo terhadap misalnya tantangan mereka ke depan. Dan itu harus betul dipilah per segmen. Undecided voters ini siapa? Anak muda, perempuan, laki-laki, ya kan, lalu kemudian atau secara profesional mereka bagaimana, daerahnya di mana dan sebagainya. Dan itu harus dikaji oleh tim riset masing-masing. Tapi menurut saya ada semangat besar di sini yang saya sampaikan tadi, bahwa media penting, tapi lagi-lagi bagaimana sesungguhnya rakyat juga bisa memilah sesungguhnya apakah kemudian apa yang disampaikan oleh media itu benar apa tidak, karena mereka melihat figur ini dia percaya apa tidak gitu. Ketika once dia percaya, maka menurut saya loyalitas itu menjadi pemilih itu juga menjadi suatu hal yang cukup signifikan. Saya ceritakan begini, contoh kasus ketika Jokowi lagi-lagi ya pilgub di Jakarta. Kenapa ini yang paling menurut saya yang paling dekat ya, salah antara lain yang paling dekat sebelum ini, itu adalah ketika dia juga diserang itu, saya ingat betul undecided voter itulah yang memenangkan Jokowi waktu itu. Jadi mereka ini karena tidak tahu, kan biasanya kalau di lembaran polling itu kan TTTJ dia, tidak tahu, tidak jawab. Mereka mungkin ragu-ragu, rahasia, takut mungkin untuk menjelaskan kepada surveyor untuk menjelaskan pilihan-pilihan mereka. Jadi saya pikir ini juga harus lihat. Kita lihat bahwa faktor ini bisa jadi bukan tapi ini sesuatu yang mungkin akan bisa dijelaskan ketika memang last minute. Nah, ini sekarang yang terpenting adalah menjaga bagaimana 41% ini bisa digapai oleh masing-masing tim sukses dengan cara antara lain betul-betul mampu memposisikan pencitraan yang tepat. Ya. Tapi yang jelas jangan last minute itu diupayakan untuk menggait suaranya di last minute saja ya, tapi harus dari sekarang-sekarang ini. Apalagi kekhawatirannya adalah kalau last minute adanya politik-politik kotor, misalnya politik uang atau apa yang mensusupi itu serangan-serangan fajar seperti itu. Nah, Bung Adian, untuk mengantisipasi hal ini apa? Apakah sudah ada pemetaan untuk mematangkan bagaimana meyakinkan per segmen begitu, meyakinkan para undecided voters ini per segmen? Kalau kita kan sudah segmented, sudah membentuk teritori kantong-kantong suara unggulan dan sebagainya, dan melakukan pendataan relawan kita yang luar biasa besarnya, tersebar dengan kerja yang sangat militan ya, dan struktur kita juga bekerja dengan sangat baik. Dan sampai pada pembicaraan kita terakhir, semua persoalan itu bisa kita atasi ya. Artinya bahwa beberapa kantong-kantong yang kita anggap sulit, ternyata ketika teman-teman relawan terjun ke sana dalam beberapa minggu terakhir, itu kita bisa dapat dukungan yang luar biasa. Yang masih sulit? Walaupun mungkin harus menjelaskan banyak hal pada rakyat terkait dengan isu-isu dan fitnah-fitnah ya, seperti misalnya tabloid obor rakyat itu segala macam. Dan lama-lama kita berpikir ini justru jadi serangan balik bagi pihak lain, bagi kubu lawan kita. Karena rakyat akhirnya berpikir dan mulai menyampaikan dukungan yang mulai bersimpati ya pada Jokowi, bahwa ternyata dia muslim yang taat, dia bukan keturunan Cina dan sebagainya, dan keberbedaan itu semakin jelas di rakyat saat ini. Oke, Mas Ferry, bagaimana dengan kubu Prabowo-Hatta? Sudah dipetakan siapa-siapa saja ini undecided voters, segmennya di mana? Yang pertama saya jawab dulu tadi ya, kalau black campaign dan lain sebagainya itu bisa jadi dari pihak ketiga, karena itu juga sampai sekarang kan belum terbukti siapa yang melakukan. Nah, berkaitan tadi pertanyaan tadi, kalau saya mencoba menganalisa narasi yang sedang kita lakukan dari kubu Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa ini dibandingkan dengan narasi yang dicoba dikembangkan oleh kubu Pak Jokowi dan Pak JK, ini memang sekarang kelihatan bahwa kubu Pak Prabowo dan Pak Hatta, narasi yang ingin dibangun adalah tentang kehormatan bangsa, harga diri bangsa yang sekarang memang luntur,
kemudian narasi yang coba dikembangkan oleh Pak Jokowi dan Pak JK ini soal kesederhanaan dan segala macam. Tapi kemarin masih kelihatan ada gap, ada kesenjangan karena memang penguasaan media elektroniknya juga kurang berimbang. Nah, ketika sekarang mulai berimbang, narasi itu sekarang terserap, tersosialisasi dengan baik ke hati dan mata masyarakat, dan itu kelihatan dari kalau lembaga survei yang ada gitu, kalau mungkin nanti bisa ditanya, memang terjadi peningkatan cukup drastis elektabilitas, popularitas lah sementara ini, dan elektabilitas mungkin nanti terhadap pasangan Pak Prabowo Subianto dan Pak Hatta Rajasa. Jadi fokusnya adalah lebih memanfaatkan media-media elektronik kalau yang ada. tadi segmen-segmen tadi, menurut saya petani, buruh, segala macam, itu pasti akan terjangkau oleh seluruh elemen-elemen kekuatan dari partai-partai koalisi. Karena kita juga punya sayap partai, kita punya relawan, kita punya struktur partai. Nah, problemnya adalah bagaimana sekarang elemen-elemen yang kita miliki itu bisa menjangkau TPS-TPS, atau kita akan menginventarisir kekuatan kita berbasis TPS-TPS itu. Nah, yang menjadi masalah tadi adalah bagaimana yang undecided voters, tetapi dia berasal dari kalangan pemilih mula. Karena itu merupakan pekerjaan yang sangat ekstra. Menurut saya pemilih mula itu juga bisa dibedakan antara pemilih mula yang tinggal di kota dan pemilih mula yang tinggal di pedesaan. Karena itu harus didekati dengan strategi dan pendekatan yang sama sekali berbeda. Oke, nah kita akan lihat, kita punya grafiknya atau datanya, ini dibagi menjadi 5 kantong suara. Ada petani, buruh, ibu rumah tangga, kemudian dari organisasi Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Ya, dari hasil survei LSI ini dari 4 kategori Jokowi JK unggul, sementara kalau di untuk kelompok Muhammadiyah Prabowo Hatta unggul. Oke, nah kalau hitungan lembaga survei belajar dari pengalaman pemilu legislatif, seluruh lembaga survei pada saat itu menyampaikan bahwa kira-kira perolehan hasil partai-partai peserta pemilu di pemilu legislatif itu seperti PDI, Golkar, bahkan Gerindra juga kita berbasis perhitungan dari hasil lembaga-lembaga survei itu mengatakan lebih dari 20% semua. Tetapi ternyata kan kemudian hasilnya salah semua, di bawah 20%. Nah, oleh karena itu memang perlu dikritisi hasil survei dari LSI ini mengenai pemetaan, misalkan soal petani aja. Apakah betul pasangan Pak Prabowo dan Pak Hatta ini lebih rendah dibandingkan Pak Jokowi dan Pak JK? Menurut saya, karena katanya dekat dengan petani begitu ya, tapi kok saya lebih rendah hasil surveinya. Itu waktu iklan Pak Prabowo pertama kali, kalau kita ingat, itu pertama kali Pak Prabowo muncul dengan iklan HKTI-nya itu rasanya yang membuat salah satunya Pak Prabowo menjadi sosok yang begitu lekat dengan Enggak, tapi itu mungkin gini, Bu. Kalau kita lihat juga ini, karena ini masih ada tinggal beberapa hari lagi ya, masih cukup panjang juga meskipun relatif singkat. Menjelang Pilpres ini, hari H itu, kita kalau bisa lihat ini sebenarnya menjadi sumber rujukan bagi tim sukses masing-masing. Misalnya untuk mengevaluasi, kita lihat misalnya sosok Prabowo yang selama ini dianggap sebagai mantan ketua HKTI dan sebagainya, ternyata di petani tadi itu kemudian dia cukup rendah dibanding Jokowi. Nah, kita akhirnya berlaku tadi itu. Jadi ini presiden langsung. Jadi bagaimana rakyat itu mengasosiasikan dirinya kepada pemimpin itu, dia merasa dekat dengan itu, dengan Jokowi atau dengan Prabowo, yang mana rakyat itu merasa dekat dan percaya gitu. Itu yang menurut saya menjadi penting. Nah, pencitraan yang dibangun harus seperti itu. Dan inilah segmen-segmen itu kalau kita lihat di segmen NU misalnya, kalau kita lihat tadi itu ada berapa tadi, ada yang memihak yang ke Jokowi JK 34,4%, sementara ke Prabowo Hatta 26,25%. Ya, itu kan juga agak cukup ketat ya angkanya. Itu memang kita lihat bahwa memang NU kan terbelah. Tapi sekali lagi, dan itu mungkin adalah juga efek terhadap serangan Jokowi terhadap isu agama misalnya. Tapi ini juga jadi tantangan dari timnya Jokowi untuk menjelaskan bahwa sejauh mana penjelasan kepada publik tentang isu agama ini. Dan menurut saya tadi sebagaimana disampaikan oleh Bung Adrian, ini bahkan di Amerika aja waktu Obama maju jadi capres, isu agama juga menjadi krusial dan itu menjadi perdebatan publik sampai di sosial media. Kita ketahui memang sosial media ketika ada kaitannya dengan bicara tentang pemilih pemula, ini juga menjadi alat yang sangat penting untuk mendekati pemilih pemula. Kita ketahui memang bandwidth kita baru 19, sekian persen ya, dan itu sangat urban sifatnya. Tapi bagaimanapun ini adalah segmen atau alat di mana untuk mencapai para
katakanlah pada anak-anak muda atau kalangan yang memiliki pengaruh di komunitasnya. Jadi mereka ini mampu menjelaskan kepada orang-orang di sekitarnya, lalu kemudian katakanlah itu ketika dia baca online, bahkan wartawan, jurnalis TV atau jurnalis cetak itu juga membaca online dan sebagainya. Nah, itu juga ada aspek derivatnya ke bawah yang mampu sesungguhnya sangat signifikan nih untuk mempengaruhi attitude pemilih. Oke, tapi ini kalau Mas Dimas sendiri, kalau tadi dari penjelasan strategi apa, ini udah ada strategi yang transformatif belum sih yang sudah dirancang oleh kedua kubu? Anda melihatnya atau masih ya begitu-begitu aja? Menurut saya masih kurang lebih hampir sama ya, hampir memanfaatkan iklan ya, iklan TV ya. Itu juga iklan TV-nya menurut saya juga lagi-lagi masih kurang cukup kuat. Tapi saya belajar lagi dari pengalaman Pilgub Jakarta kemarin. Dan word of mouth itu jadi sangat penting, kekuatan cerita ya, prestasi, achievement atau kapabilitas dan integritas yang pernah teruji itu dari capres itu menjadi sangat penting karena itu yang akan disampaikan dari mulut ke mulut. Itu menjadi sangat signifikan ya. Itu yang pertama. Karena kalau kita hanya mengandalkan iklan itu sangat menurut saya artifisial, lalu kemudian itu sangat tidak genuine dan masyarakat juga bisa berjarak dengan itu. Tapi kalau misalnya kita tahu bahwa sekarang orang nggak bilang itu pakar komunikasi sekalipun bilang ada the death of advertising. Jadi periklanan itu sudah selesai sesungguhnya. Itu nggak mengena ke hati. Politik narsistik itu sudah selesai. Ya itu udah lewat 10 tahun kemarin gitu ya. 2014 itu memang politik pencitraan, politik narsistik. Tapi kalau sekarang itu adalah politik di mana masyarakat itu merasakan betul ya bahwa memang orang yang dia dukung ini memang punya prestasi, punya achievement ya, teruji dan lalu kemudian mereka percaya dengan itu. Apapun yang akan disampaikan itu mau iklan, mau TV dan sebagainya itu akan tertolak dengan demikian rupa. Tapi lagi-lagi ini bagaimana upaya tim sukses ya. Karena waktu masih panjang, kita tahu bahwa undecided voters juga masih besar. Tapi kita harus clear dulu nih, undecided voters ini memang betul-betul karena mereka memang belum punya pilihan atau karena mereka takut untuk menyatakan pilihannya. Atau mereka seperti apa gitu. Oke, nah Bang Adian, ini kalau cara-cara yang lama dengan iklan dan segala macam itu sudah usang dan nggak berkena ke hati masyarakat. Nah, cara yang dilakukan oleh tim Jokowi JK, apakah ini Jokowi JK harus datang satu-satu ke masing-masing tempat seperti yang dilakukan sekarang ini kan datang satu-satu ke tempat-tempat. Apakah itu efektif atau tidak dan adakah cara lain yang dilakukan oleh tim sukses? Nah, tapi kita tahan dulu jawabannya ya Bang Adian ya. Setelah jeda berikut ini, pemirsa tetaplah bersama Bincang Pagi. Top white coffee, it's so creamy. Any time of the day, this is my perfect white coffee. Lembut creamernya, beli 3 gratis 1. A kick of perfect white coffee. Coba deh, ini white coffee yang sebenarnya. Kunjungi dan nikmati menu-menu terbaik dari Michel's Patisserie. Hubungi nomor berikut untuk sub-franchise. Tidak ada yang lebih mulia dari apa yang sudah dilakukan 10 tahun oleh Eagle Awards. Mengajak generasi muda berperan secara kreatif di dunia film. Pasti di baliknya ada kerja keras, ada kerja sungguh-sungguh. Ini menjadi salah satu yang menjaga ekosistem supaya perfilman Indonesia tetap terjaga dan memang harus dibangun. Salah satunya dengan event seperti Eagle Award ini. Baik pemirsa, tadi sebelum jeda saya bertanya ke Bung Adian. Bung Adian, yang dilakukan apakah pendekatannya sejauh ini Jokowi JK yang turun benar-benar ke lapangan saja atau ada strategi lain yang dilakukan untuk menggait hati undecided voters ini? Kalau apa ya,
kalau Jokowi itu kan memang bukan pencitraan, memang stylenya begitu. Dia naik, dia ke kota lain naik pesawat Lion kelas ekonomi. Jadi dia memang rakyat. Jadi tidak harus dipoles sesulit tim sukses Prabowo memoles Prabowo kan. Jadi Nggak dipoles. jadi memang dia tampil apa adanya. Dia bicara tentang revolusi mental. Artinya kalau dia bicara pertahanan bangsa seperti dikatakan Ferry tadi, harga diri bangsa dan sebagainya, ya itu tidak dimulai dari pemimpin yang kuat, tapi dari rakyat yang kuat. Dan itu disampaikan dengan sangat baik oleh Jokowi melalui ide revolusi mentalnya, yang kalau menurut sangat mirip dengan karakter national buildingnya Bung Karno tentunya. Dan itu satu kekuatan buat kita sebagai timnya untuk menyampaikan pada rakyat. Kita ingin membangun bangsa, yang kita bangun rakyatnya. Yang kita inginkan kuat rakyatnya, bukan pemimpin yang kuat, gagah perkasa, seolah-olah raja berkuda, tidak seperti itu yang kita bangun. Tapi pemimpin yang memang hidup bersama-sama rakyat, dia menggunakan baju yang dipakai oleh rakyat, sepatu yang dipakai oleh rakyat, dan berhasil betul disampaikan Jokowi. Tapi Bung Adian begini, untuk mendekati para undecided voters ini, segmennya ada beda-beda. Ada Betul. yang memang dari segi profesi misalnya dari akar rumput, ada juga pendekatan terhadap kelompok muda yang begitu kritis. Betul. Nah, ini yang jadi fokusnya dari tim ses Jokowi JK yang mana? Secara usia misalnya kita bilang begini ya, Jokowi itu baru berapa? 47 tahun, sangat muda. Beda dengan Prabowo yang sudah 63 tahun. Artinya dari faktor usia, cara berbicara, itu beda. Jokowi bisa masuk ke kalangan muda, dia berbicara dengan sangat mudah dan sebagainya. Sementara untuk kalangan yang lain ada Yusuf Kala. Ini komposisi yang tidak dimiliki oleh Prabowo. Ini komposisi yang bagi kami sempurna. Untuk kelas menengah, pengusaha dan sebagainya, Yusuf Kala bisa masuk. Tapi untuk rakyat, untuk kaum muda, Jokowi bisa masuk. Nah, kekuatan lain yang tidak dimiliki oleh Prabowo adalah kekuatan relawan. Relawan kita bergerak dengan luar biasa, tanpa logistik, tanpa support apa-apa dari partai dan dari Jokowi, dan mereka membentuk sendiri. Sampai saat ini misalnya pendataan terakhir itu Jabodetabek saja ada 300 lebih kelompok relawan yang dimiliki oleh Jokowi, yang didata oleh tim penggalangan relawan ya, yang melakukan inventarisasi relawan dan sebagainya. Nah itu kita lihat dia dari berbagai segmen, ada kaum perempuan, ada anak mudanya dan sebagainya. Masuknya Jokowi ke Slang sendiri menunjukkan bahwa keberpihakan dia pada kebangkitan kaum muda nampak. Ini yang tidak ada di Prabowo. Oke. Nah, kalau dari penjelasan Bung Adian kayaknya unggul di mana-mana. Satu, lengkapnya dari segi usia. Nah, jadi bagaimana kalau dari Kalau Prabowo? anak muda, kan saya bilang tadi, anak muda yang di perkotaan, dia coba aja di survei, dicek, pasti mereka akan menemukan sosok yang lebih pas buat mereka, itu Pak Prabowo Subianto. Kenapa begitu? Karena Apa yang memang membedakan dengan Jokowi? Kayaknya lebih pantas gitu loh buat anak muda di kota. Nah kalau di yang pedesaan ini kan sebenarnya itu yang menurut saya berbeda, karena dia harus dijelaskan dengan cara yang berbeda. Nah menurut saya kalau di kubu Pak Prabowo dan Pak Hatta, kita itu ada kekuatan instrumen partai yang berkoalisi yang memang lebih banyak dibandingkan dengan kubu Pak Jokowi dan Pak JK. Dan sekarang juga tumbuh berkembang relawan-relawan yang juga mungkin akan sama, dan tinggal speednya aja yang sekarang menurut saya dipercepat menjelang tanggal 1 bulan inilah kita percepat gitu. Tapi harus ada sesuatu yang baru dan lebih transformatif atau lebih artinya mencengangkan begitu Kalau bagi para saya voters sekarang ini. Terjadi peningkatan dan perubahan yang signifikan ketika ada perimbangan penguasaan opini di media elektronik, televisi khususnya. Karena kita ada TV One, Antv, ada MNC Group, itu mengimbangi gitu dengan Metro TV dan Berita Satu yang kemarin terlalu dominan. Tapi yang jelas kita berupaya untuk selalu Padahal ya. Begitu sekarang berimbang, masyarakat juga kan punya internalisasi, punya proses internalisasi yang dia lihat, oh begitu ternyata disandingkan, mereka punya preferensi, dan itu yang salah satu yang menjadi faktor mereka nanti punya kecenderungan kepada pasangan tertentu. Sudah siap-siap dengan serangan media nanti sesuai dengan pernyataan. Ya kalau Ya, kita tetap berharap, kita sih tetap berharap, ini kan bahaya juga ya pengakuan bahwa TV One itu dimiliki oleh koalisi Gerindra. Bagi saya ini juga berbahaya pernyataan itu. Maksud saya bahwa
media tetap harus netral, Berimbang, harus berimbang. Nggak mungkin Bahwa netral. kemudian Rakyat ada udah beberapa tahu. bahwa kemudian rakyat punya penilaian kan berbeda dengan klaim yang dilakukan oleh koalisi. Ini kan klaim bahwa TV One itu punya kami, kira-kira seperti itu. Bukan punya kami. Bukan, artinya paling tidak ikut perintah kami, bukan juga. Bukan juga. Bukan, nah, paling tidak ya ikut kami lah, kira-kira seperti Kayak itu. Metro lah. Oke, kita berupaya Kalau berimbang Metro- terus ya, kalau Metro tidak ada menghadirkan dua. pengakuan Iya, dari kalau kita itu sih apapun. tetap. Nah, itu pertama. Nah, terus kedua, saya ralat ya tadi usia Jokowi itu 52 tahun kalau tidak salah, tapi tetap dia bisa masuk pada segmen anak muda. Nah, serangan media kita tidak melihat media sebagai lawan ya. Enggak, Sehingga kita tidak melihat mereka akan menyerang kita. Saya nggak bilang Justru lawan. media menjadi pilar demokrasi yang punya kewajiban untuk menyampaikan segala sesuatu dengan jujur, terbuka, dan faktual tanpa harus tutup-tutupi. Artinya bahwa itulah cara pandang kita terhadap media. Mungkin berbeda dengan cara pandang tim Prabowo terhadap media yang melihat media anak buah. Enggak. Seperti pengakuan tadi sudah kami pegang dan sebagainya. Jadi kita tidak khawatir. Sama sekali enggak. Kita tidak khawatir dengan serangan media. Cuma saya tadi menyampaikan terjadi perimbangan penguasaan opini melalui khususnya media elektronik gitu. Karena memang seperti yang Tapi saya memang rasa tadi- masyarakat Mas. juga udah tahu kok. Iya, Ya, betul. masih Nah itu masyarakat. pelaku tiga. Faktor media itu memang penting, Mbak. Lagi-lagi. Tapi menurut saya ini intensitas politik yang sudah dilalui oleh rakyat, ya masyarakat dari mulai pileg, lalu kemudian pilpres ini kan luar biasa ini. Itu kemudian dan informasi selalu bertebaran di mana-mana. Selalu ada cek dan recheck ya. Lalu kemudian ada informasi yang mengatakan yang ini selalu ada perimbangan informasi. Belum lagi kita sebut juga bisa sosial mengetahui. media juga. Betul. Nah jadi saya pikir ini begini. Jadi memang dalam konteks pilpres ini, bahkan di mana-mana, bahkan di Amerika sekalipun, memang ada informasi capres itu selalu dibuka memang. Memang ada yang negatif campaign, ada yang black campaign, ada fakta yang berbasis fakta, ada yang fitnah dan sebagainya. Tapi menurut saya itu masyarakat belajar. Dan lagi-lagi ini juga sangat penting. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Bung Adian juga, tadi saya sampaikan itu emansipasi itu memunculkan namanya volunteerism ya, kesukarelaan ya. Itu menjadi penting juga ketika rakyat sudah percaya, dia udah nggak butuh lagi, dia nggak butuh money politics, dia nggak butuh apa, dia merasa dia ingin mendukung sosok yang memang menurut dia dekat, yang memang itu merepresentasikan dirinya, memperjuangkan dirinya, dan lalu kemudian dia percaya nih orang gitu. Nah, itu yang bisa menggerakkan masyarakat itu, menggerakkan ke TPS, ngomong ke saudara-saudaranya, ke tetangganya, temannya, pilih yang ini yang benar, dan lalu kemudian dia jaga itu suara di TPS. Itu menurut saya yang itu beyond politics, beyond transaksi, beyond apapun lah. Dan itu yang bisa menggerakkan sesungguhnya kemenangan dari tiap-tiap calon ini, yang mana sesungguhnya tiap calon ini yang merasa dekat dengan masyarakat dan rakyat merasa dekat dengan yang bersangkutan. Jadi kalau saya lihat juga itu juga terjadi di TV-TV, di jurnalis. Saya pikir juga TV sekarang kan media itu juga dijalankan oleh jurnalis-jurnalis ya. Yang menurut saya juga mereka tentunya juga punya, tidak bisa di drive begitu saja. Media itu saya pikir menurut saya sejauh ini masih tetap independen. Satu, yang kedua memang ada indikasi untuk mengarahkan, dan itu memang sudah kita tahu persis. Tapi bagaimanapun yang harus kita lihat bahwa ini media juga masih punya jurnalisnya masih punya hati nurani, dan mereka tahu betul sesungguhnya siapa dan bagaimana yang akan mereka dukung. Yang jelas bagaimana juga nanti mengusung masing-masing kubu mengusung program-program visi misi yang di luar dari adanya kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya yang dikhawatirkan tadi lewat media ya. Nah kita lihat kalau bagaimana belajar di pertarungannya. pemilu legislatif, banyak sekali orang yang kalah ketika mereka bagus menyampaikan visi misi, suara di TPS-nya kosong, kalah dengan orang yang punya kedekatan tertentu atau punya kekuatan untuk mempengaruhi pihak penyelenggara pemilu itu sendiri itu, dan menurut saya itu tidak akan mungkin bisa terjadi di pemilu presiden. Tapi yang jelas itu harus sudah ada langkah antisipasinya karena sudah belajar dari pemilu legislatif yang lalu ya. Nah, undecided voters itu bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang seperti itu. Oke. Bukan dari pihak kontestan. Baik. Yang penting tadi sekali lagi, Mbak, undecided voter ini adalah bagaimana sesungguhnya itu informasi kepada para segmen-segmen potensial pemilih ini itu secara intens itu dilakukan, ya kan? Itu apakah melalui media, tapi menurut saya yang lebih efektif memang tetap melalui relawan yang melakukan door-to-door politics, atau katakanlah melalui menyampaikan informasi yang kabar baik kepada kerabatnya, lingkungannya dan sebagainya. Baik, terima kasih Bapak-bapak, dan kita Terima lihat saja pertarungannya masih lebih dari 30 hari ke depan bagaimana kedua kubu ini meyakinkan para undecided voters yang masih galau, masih belum bisa memutuskan siapa yang akan menduduki RI 1 dan RI 2. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Pemirsa, Bincang Pagi masih belum usai, masih akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Saya kembalikan ke Sumiang, silakan Sumiang.